kami akan membahas mengenai 4 tahun transformasi BUMN. Apa inovasi dari sektor karya? Bersama dengan Direktur PT PP Persero Tbk, Bapak Novel Arsyad yang sudah hadir bersama kami. Apa kabar Bapak? Bagaimana kabarnya? Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Sehat Mas Indra? Sehat Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Saya ingin menanyakan Pak, untuk saat ini terkait dengan dorongan atau upaya transformasi BUMN ya Pak. Kondisinya sampai dengan saat ini, perjalanannya sudah sampai mana Pak? Oke. Ya, selamat pagi. Terima kasih Mbak Cinta. Jadi saat ini ada hal-hal yang urgent ya dari sisi BUMN, terutama di BUMN karya. Itu yang menjadi fokus dan urgensi itu lebih kepada terkait dengan likuiditas. Mungkin sering mendengar BUMN karya terkait likuiditas, kemudian governance, kemudian juga masalah proyek-proyek yang sedang berjalan saat ini, dan juga leveraging yang tinggi tadi. Nah, kalau kita melihat urgensi yang ada di BUMN karya saat ini, langkah-langkah yang kami lakukan dari PT PP itu lebih fokus kepada core business kita. Karena kita melihat core business itulah yang bisa membuat kita ini tetap mempunyai satu performance yang baik dan juga cash flow yang bagus. Nah, yang harus kita jalankan dengan core business ini adalah bagaimana tetap governance dan tentunya dengan manajemen risiko yang tertata dengan baik. Ini hal transformasi yang kita lakukan. Di samping itu juga kita menata investasi. Investasi ini benar-benar selektif dan sudah benar-benar ditata manajemen risikonya, terutama untuk investasi-investasi jangka panjang. Sehingga salah satu visi kita men-streamlining investasi, sehingga benar-benar bisa membuat keuangan perusahaan ini menjadi lebih baik. Dan satu hal lagi yang kita lakukan dengan kita fokus terhadap core business, itu yang harus kita lakukan adalah melakukan atau mencari proyek-proyek yang secara cash flow bagus. Seperti proyek-proyek APBN, proyek BUMN, kemudian proyek swasta yang prospektif, serta tidak menutup kemungkinan proyek yang ada di luar negeri, tapi dengan pendanaan loan yang jelas. Sehingga manajemen risiko tadi tetap tertata dengan baik. Kurang lebih dari transformasi yang kita lakukan saat ini di BUMN, khususnya kami di PT PP, fokus terkait hal-hal tersebut. Baik, fokus terhadap core bisnis, lalu juga terkait dengan bagaimana tetap membuat kondisi keuangan dari perusahaan tetap sehat ya Pak ya. Terkait dengan upaya penyehatan Pak, ada wacana merger ya Pak antara PT Wijaya Karya Tbk atau Wika dengan PT Pembangunan Perumahan atau PT PP ya Pak ya. Sejauh ini progresnya sudah seperti apa, pembahasannya sudah sampai mana Pak? Baik, ya memang isu ini seperti yang sudah ada di media dan sudah disampaikan di Kementerian BUMN, saat ini masih berprogres yang ada di Kementerian BUMN. Tentunya secara detailnya kami nanti pasti akan mengikuti arahan dari Kementerian BUMN untuk proses yang terkait dengan rencana untuk merger antara PT Wijaya Karya dan PT PP. Sejauh ini kami masih menunggu proses tersebut tadi dari Kementerian BUMN. Baik, masih menunggu ya bagaimana keputusan dari Kementerian BUMN. Lalu jika nanti ini benar-benar terjadi ya Pak ya, merger antara PT Wijaya Karya dengan PT PP, ini nantinya akan membentuk entitas baru atau akan seperti apa? Akan melebur begitu Pak, seperti perusahaan lainnya? Bisa beberapa hal ya. Kembali lagi saya belum bisa bicara secara detail, tapi mungkin bisa saja membentuk satu entitas baru, bisa juga untuk nanti apakah berupa antara holding dan subholding. Ini sesuatu yang kami secara detail belum bisa bicara hal tersebut. Namun beberapa kemungkinan bisa saja terjadi. Intinya dari Kementerian BUMN sedang menggodok ini dan nanti kami akan mengikuti proses tersebut.
Baik, terkait dengan upaya penyehatan begitu ya Pak, rencana merger juga. Ini nantinya sosialisasi kepada investor khususnya ya Pak ya. Karena kalau kita lihat nanti kan automatically akan ada saham yang terdelusi ya Pak, jika ini ternyata benar-benar terjadi mergernya. Bagaimana Anda melihat ini dan sosialisasinya akan seperti apa nih Pak? Kalau secara detail saya belum bisa menjawab ini, namun pasti kalau itu dilakukan, dilakukan satu merger atau apapun itu, sosialisasi harus kita lakukan dengan investor karena kita sama-sama perusahaan publik. Wijaya Karya perusahaan publik, PP juga perusahaan publik, sehingga sosialisasi dan semua keterbukaan informasi itu harus kita lakukan sehingga langkah yang nantinya akan dilakukan dari Kementerian BUMN benar-benar bisa dilakukan dengan waktu yang memang mencukupi dan hasil yang memang lebih baik dari situ. Baik, kalau tadi membahas mengenai bagaimana sosialisasi kepada investor, sekarang bagaimana posisi dari para pekerja atau karyawan dari BUMN Karya ini ya, jika ternyata nanti merger ini benar-benar dijalankan? Ya. Kalau yang saya tahu, yang namanya kalau sampai terjadi gitu ya, yang namanya pekerja atau pegawai di perusahaan itu pasti menjadi prioritas utama. Sehingga kita tidak mungkin melakukan itu dengan melakukan cut pegawai atau apa. Saya rasa menurut saya tidak seperti itu. Pasti pegawai yang ada menjadi priority dan itu pasti akan ditempatkan di tempat-tempat yang memang sesuai dengan proses yang kalau nanti dilakukan merger atau apapun itu. Pasti menjadi prioritas kita. Baik, lalu sekarang kita lihat ya Pak, di tengah mungkin berbagai tantangan ya Pak. Kita lihat ada tantangan global, dari domestik sendiri juga kita dihadapkan dengan berbagai tantangan ya Pak ya. Era suku bunga tinggi, bagaimana Bank Sentral Amerika Serikat demikian hawkish, agresif menaikkan suku bunganya. Jadi artinya kita sekarang sedang berada di era suku bunga tinggi. Kepada perusahaan sendiri Pak, bagaimana dampaknya era suku bunga tinggi ini? Ya, jadi kalau kami di perusahaan, yang harus kami jadi perhatian ini bagaimana suku bunga dan kewajiban kita, liabilitas kita. Nah, dalam hal ini tadi saya sampaikan di awal, core bisnis ini menjadi tumpuan karena cash flow-nya bagus, kemudian secara profitabilitas pun masih cukup bagus. Ini harus kita lakukan dengan memaksimalkan itu sehingga cash flow kita tetap terjaga dengan baik. Nah, yang perlu menjadi perhatian kita adalah investasi. Investasi, long term investasi inilah yang harus menjadi perhatian di kami di PT PP. Karena dengan long term investasi ada yang berjalan proper, ada mungkin yang berjalan kurang proper dan tidak proper. Nah, ada beberapa hal yang kami lakukan, langkah-langkah yang kami lakukan. Pertama, kalau memang long term investasi ini memang secara bisnisnya itu bagus, langkah kami adalah divestasi, sehingga kita masih mendapatkan cash yang bisa kita gunakan untuk investasi berikutnya atau untuk kita gunakan di core bisnis kita. Nah, kemudian ada juga investasi yang secara bisnis kurang bagus, kurang bagus dalam hal ini, namun masih punya opportunity. Nah, kita cari partner, sehingga dengan partner tadi kita berharap ada satu joint control yang kita harapkan nanti misalkan bisa dikonsol, namun opportunity-nya masih ada. Sehingga pada saat nanti bergerak investasi ini akan memberikan peluang untuk dilakukan divestasi dengan kondisi yang bagus. Nah, ada juga yang kita melihat investasi ini punya proyeksi atau mitigasi resikonya sudah tertata dengan baik dan punya peluang ke depan cukup baik, ya kita refinancing. Nah, ini hal-hal yang kita lakukan untuk membuat cash flow kita bertahan baik. Karena tadi saya link dengan apa yang disampaikan Mbak Sinta, bagaimana dengan suku bunga, karena ujungnya itu nanti ke bunga. Karena kita pinjam uang berarti bunga. Nah, dengan kita melakukan langkah-langkah tadi, kita akan membuat cash flow kita lebih baik. Kemudian kalau dalam eksekusi
bunga itu tetap terjadi, nah yang kita lakukan sekarang ini kan lebih ke core bisnis kita. Nah, kita memanfaatkan ini pihak ketiga, atau kita menggunakan perbankan namun dengan konsep SKPDN atau NCL. Nah, yang di mana tingkat suku bunganya pun juga lebih bagus gitu.